Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif, mahasiswa S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas AAS, mata kuliah Logistik Sistem dan Supply Chain Management, dengan judul Rebuilding Supply Chain Performance Architecture, Balance Scorecard Implementation for PT POS Indonesia, dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT FCILT. Jadi saat ini PT POS Indonesia berada di persimpangan krusial transformation digital. Meskipun volume paket tumbuh di 22% per tahun, kita menghadapi paradoks performa. On-time delivery kita merosot dari 94 ke 88%, biaya operasional naik 18%, terus inventory turnover melambat dari 9% ke 6%, nah biaya logistik 19% dari revenue. Terus saya identifikasikan bahwa akar masalah bukanlah operasional semata, melainkan arsitektur pengukuran yang tidak terintegrasi dan KPI atau KPI yang bersifat silo. Tidak ada integrasi skor, rantai sampai terputus, dan dashboard non real time, tidak real time. Untuk mengatasi hal ini, saya mendesain strategi map yang menghubungkan 4 perspektif utama di level dasar. Kita mulai dengan learning and growth melalui transformasi talenta digital. Ini akan mendorong efektivitas internal proses, khususnya integrasi ERP, TMS, WMS, dan keseimbangan inventory antar hub. Perbaikan proses ini secara langsung akan meningkatkan uh, ketepatan waktu atau on-time delivery pada perspektif customer, yang pada akhirnya akan memperbaiki margin finansial dan menurunkan total supply chain cost yang saat ini masih tinggi, yaitu di angka 9%, 19% dari revenue. Nah, berikut blueprint balance scorecard yang saya usulkan. Fokus kita adalah keseimbangan metrik pada perspektif finansial. Kita targetkan penurunan biaya logistik di bawah 15%. Pada perspektif pelanggan, target utama adalah mengembalikan on-time delivery ke angka 98%. Untuk proses internal, fokus kita adalah percepatan order fulfillment cycle time yang saat ini naik 15% dengan target inventory turnover lebih besar dari 9 kali. Di level learning and growth, kita mengukur tingkat integrasi digital yang saat ini belum sepenuhnya terhubung agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar dengan target di level 4 atau 5. Di leading and lagging balance, uji keseimbangan metrik integrasi, kita melihat pentingnya menyeimbangkan antara metrik leading dan lagging. Pada leading metrik yang digunakan adalah cycle time, yaitu durasi proses dari awal hingga akhir. Dengan memantau cycle time, kita bisa memprediksi hasil akhir berupa on-time delivery. Di sini tercatat on-time delivery sebesar 92% yang menunjukkan kinerja pengiriman berdasarkan data proses yang diukur secara real time. Kemudian di sistem integrasi, fokus pada integrasi sistem ERP, TMS, WMS. Ketiga sistem ini harus terhubung agar data supply chain dapat mengalir secara aktif dan real time. Pada gambar ini terlihat bahwa real time data telah mencapai di 98%, artinya hampir seluruh proses supply chain sudah terintegrasi dan dapat dipantau secara langsung melalui dashboard. Kemudian yang ketiga adalah inter-hub synchronization. Kita melihat pentingnya sinkronisasi antar hub 1, hub 2 harus memiliki stok yang seimbang agar tidak terjadi inventory imbalance yang dapat menghambat proses distribusi. Dengan menyeimbangkan metrik proses dan hasil, mengintegrasikan sistem supply chain, serta menyingkronkan stok antar hub, PT POS Indonesia dapat meningkatkan visibilitas, efisiensi, responsiveness, dan dalam operasional logistiknya. Rencana implementasi dan tata kelola. Jadi ada rasionalisasi KPI di fase pertama. Di tahap ini kita melakukan rasionalisasi KPI dengan menggunakan checklist KPI yang redundant atau tidak relevan dihapus, seperti KPI yang 1 dan 2 ditandai dengan tanda silang merah. KPI yang terarah dan sejalan dengan strategi korporasi dipertahankan, ditandai dengan warna hijau. Dan tujuannya adalah untuk memastikan setiap KPI benar-benar mendukung pencapaian strategi perusahaan. Di fase kedua ada deployment dashboard. Fase ini kita membangun dashboard performa yang dapat memberikan visibilitas kinerja secara real time. Dashboard ini menampilkan data dan grafik yang up to date sehingga seluruh tim dapat memantau perkembangan dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Di fase ketiga kita ada review cycle. Fase ini mengubah siklus review dari yang sebelumnya tahunan menjadi bulanan atau tribulanan. Perubahan ini bertujuan agar proses review lebih responsif terhadap perubahan volume paket, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan dinamika pasar yang lebih efektif. Dengan 3 fase ini, PT POS Indonesia dapat memastikan
tata kelola supply chain yang lebih terarah, transparan, dan responsif sehingga mendukung transformasi digital dan peningkatan layanan secara berkelanjutan. Jawaban pertanyaan reflektif yang pertama, mengukur versus mengelola. Di bagian ini kita dapat melihat perbedaan antara mengukur dan mengelola. Mengukur ada proses melihat, mencatat seperti grafik performa, namun mengelola berarti mengambil tindakan kolektif berdasarkan data tersebut agar hasil kinerja bisa terus ditingkatkan. Yang kedua, penyebab underperform. Di bagian ini kita lihat salah satu penyebab kinerja yang kurang optimal adalah KPI yang bersifat silo. KPI antar fungsi yang tidak terkoneksi sehingga tidak mendorong kolaborasi lintas unit dan fungsi, dan dalam proses supply chain menjadi terfragmentasi. Yang ketiga, menghindari overload. Di bagian ini kita harus menghindari overload metrik. Fokusnya adalah critical view, yaitu metrik yang benar-benar berdampak, nah, daripada massive many yang terlalu banyak dan justru membingungkan. Dengan demikian, pengelolaan kinerja menjadi lebih efektif dan terarah. Yang keempat, apakah semua perlu diukur? Jawabannya tentu tidak. Nah, hanya item strategis yang perlu diukur secara formal, terutama yang mendukung value creation bagi pelanggan. Item non strategis tidak perlu diukur agar fokus tetap pada hal yang memberikan nilai tambah. Jadi kesimpulannya, dengan memahami 4 prinsip reflektif ini, PT Pos Indonesia dapat memastikan pengukuran dan pengelolaan kinerja supply chain yang lebih efektif, fokus pada hal strategis, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.